IVA test, screening kanker serviks IVA test. Yang pertama ya seperti biasa. Oke, siapa yang jadi pasiennya? Baik, selamat pagi Bu Vanessa. Saya Bidan Aisyah yang berjaga hari ini. Ya, Ibu mau melakukan screening kanker serviks metode IVA ya? Ya, oke baik. Sebelumnya sudah tahu bagaimana prosedurnya? Saya jelaskan dulu. Jadi IVA test itu nanti akan Ibu nanti silakan nanti tidur di sini. Nanti akan saya olesi di bagian daerah dalam vagina Ibu dengan cairan asam asetat tapi tidak sakit gitu ya. Nanti langsung akan terbaca hasilnya kurang lebih 1 menit. Langsung kami infokan. Demikian seperti itu untuk mengetahui apakah memang ada keganasan pada daerah leher rahim Ibu atau tidak. Seperti itu ya. Sudah jelaskah Ibu? Sudah menyetujui dengan tindakan yang nanti akan saya lakukan? Sudah? Oke, kalau begitu saya izin persiapkan alat terlebih dahulu. Ibu silahkan buang air kecil, dibersihkan daerah vaginanya, nanti langsung lepas aja celana dalamnya pakai sabun yang sudah saya sediakan ya. Oke, silahkan Ibu. Ya, kita cuci tangan 6 langkah, kita pakai APD. Ibunya tadi udah disuruh buang air kecil ya. Kenapa? Terus ini ya ceritanya saya udah pakai gitu ya. Oke Ibu, sebelum Ibu terserah kalian kalau mau pasangin ibunya pas ibunya udah ada atau kalian mau pasang sebelum ada ibunya. Kalau saya lebih suka pasang sebelum ada ibunya ya kan. Kalau ada yang simpel kenapa tidak? Oke. Ibu udah saya pasang perlak ya Bu. Silakan Ibu. Posisinya adalah kakinya diangkat di 2 ini. Ini ceritanya meja ginekologi. Kakinya posisinya adalah litotom. Oke, jangan lupa dijaga privasinya ya. Dan ini prinsipnya adalah steril ya. Kita sudah cuci tangan tadi. Jangan lupa. Ini kapas sublimatnya mana? Kebalik. Ada. Kapas sublimat. Itu terus. Steril ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus memastikan pencegahan infeksi kita sudah benar gitu ya. Terus ini prinsipnya adalah steril. Kalaupun kita mau memegang-megang boleh, tapi tangan kiri. Tangan kanan itu usahakan harus tetap steril. Oke ya Ibu, permisi ya, saya mulai melihat ya Bu. Kemudian kita lakukan inspeksi dulu bagian luar. Oh, bagian luar secara inspeksi tidak ada tanda-tanda peradangan, kemudian tidak ada pengeluaran yang berbau, kemudian tidak ada tanda-tanda kemerahan, keluar nanah, adanya lesi, kondiloma acuminata, itu tidak ada. Ya. Oke, baru kita lakukan yang namanya vulva hygiene ya. Oke. Labia mayora. Biasanya meja ginekologi ada kan di bawahnya, tinggal dibuang ya. Ya kan? Iya Bu. Labia mayora. Klitoris sampai anus. Oke, jangan lupa tetap dicek. Tidak ada pembesaran kelenjar. Scan. Tidak ada pembesaran kelenjar. Bartholin. Oke, kalau sudah selesai, gampang. Kita tinggal pakai spekulum.
Terus ini harusnya ada betadine atau enggak gel untuk bisa supaya dia tidak terlalu sakit, licin. Ibu, maaf ya, saya mulai memasukkan spekulum ya Bu ya. Ibu dalam aba-aba saya tarik napas yang panjang, kemudian rileks aja, oke? Tarik napas yang panjang Bu, ya rileks ya Bu ya. Oke, kita sampai mentok dan kita lihat apakah sudah terlihat porsionya atau belum, gitu ya. Oke, ini sudah terlihat porsionya, ya. Ingat, jangan dibersihkan dengan apapun, ya. Jadi pada saat setelah ini langsung ambil asam asetat 3 sampai dengan 5%. Oleskan dengan teknik withdrawal teknik, ya. Teknik no touch gitu ya. Jadi nggak boleh kesentuh kemana-mana. Kemudian kita olesi di bagian SSK secara sirkular. Ya, jadi ini kan misalnya ini adalah OUI, OUE. Ya, jadi yang diolesi adalah sampai di dalam itu olesi dulu dari OUI-nya. Begini, baru kita olesi secara sirkular ke OUE-nya. Sampai dengan ke batas SSK tadi yang kalian belajar, squamo-columnar junction. Gitu ya. Kemudian setelah selesai, oke, kita tunggu gimana Bu perasaannya Bu? Oh, iya ya. Oh, kurang nyaman ya? Iya, memang begitu ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, sebentar lagi. Karena kita harus menunggu waktunya sampai dengan kurang lebih 1 menit untuk bisa membaca hasilnya. Oke, udah 1 menit nih kira-kira. Kita baca hasilnya. Nah, oke. Setelah sudah baca, udah kelihatan hasilnya, baru boleh kalian mau bersihkan dengan betadine. Nah, misalnya ini betadine ya. Bersihkan. Oke Ibu, maaf ya Bu, saya mulai lepas ya Bu spekulumnya. Tarik napas yang panjang. Oke, ya. Ini mau dicucikan. Oke, setelah itu boleh dibersihkan kalau memang ada pengeluaran cairan. Kalau tidak ada, Ibu setelah setelah pemeriksaan screening IVA test ini sudah selesai, Ibu silahkan bersih-bersih dulu. Boleh kalau Ibu mau cebok-cebok dulu juga silahkan boleh. Nanti Ibu silahkan ke ruang konsultasi ya Bu. Nanti saya akan menemui Ibu di ruang konsultasi. Seperti itu. Ya, IVA testnya sudah selesai, kemudian kita lanjut dengan konseling. Konselingnya nanti kita barengi dengan pap smear aja ya. Ya, oke, ini sekarang lanjut dengan teknik pap smear. Mau dari awal atau dari awal kurang lebihnya sama? Nah, takutnya kalian bingung. Dari awal, dari saya buka handscoon. Oh, langsung ini aja. Oh, oke. Berarti saya boleh minta tolong nggak itu? Kurang lebihnya sama seperti awal gitu ya. Kalau untuk pap smear seperti biasa kita lihat dulu apakah ada tanda-tanda peradangan, bla 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 bla. Tidak ada gitu ya. Kemudian kita lakukan vulva hygiene. Mau dilakukan? Tidak usah. Nah, lakukan vulva hygiene, periksa cleanser scan, cleanser Bartholin, tidak ada pembengkakan. Setelah itu langsung kita pasang spekulum ya, pakai gel. Ibu tarik napas yang panjangnya Bu ya. Oke, pinter Bu. Sampai mentok baru kita buka. Nah, ini dia. Oke. Ya. Setelah itu kita sekarang mau melakukan pengambilan ectocervix dengan menggunakan spatula iri, tapi nggak ada ya kan spatula irinya, pakainya ini kan. Pokoknya setiap mau mengambil atau setiap awal mau melakukan itu jangan dibersihkan dulu karena kita mau ngambil cairannya dulu. Nah, ini dengan teknik no touch juga ke dalam. Terus sebetulnya itu bukan ini ya. Kalau cairan ectocervix yang kita ambil itu sebetulnya di bagian ectocervix. Jadi seperti ini nih. Nih. Tuh, luarnya aja. Nah, kalau si spatula eri itu lebih bagus. Dia kan kayak lidi es krim, tahu nggak? Stick es krim. Jadi dia tuh bisa keambil semua. Yang pendeknya itu di dalam, yang lebarnya itu, yang panjangnya di luar. Jadi dia diputar begini 360 derajat. Ada bisa keambil si cairan-cairan ini. Ya, jadi yang diambil itu adalah ectocervix seperti ini. Ya. Oke. Kemudian ini sudah kita tandai, misalnya ini adalah ectocervix. Dihapusinnya juga 1 kali aja. Jangan digosok-gosok ya. 1 kali jalan. Gitu ya. Kemudian taruh di sini ada larutan alkoholnya.
Setelah itu baru kita ambil cairan endocervixnya. Kalau ini OUE, ini adalah OUI, jadi ambilnya seperti ini. Ini kita tusuk dulu ke dalam, baru kita putar. Putarnya sambil ditarik keluar. Ya, jadi tusuk ke dalam dulu, tarik keluar. Ya, oke. Ini dengan teknik no touch juga. Oke. Ya, maaf ya Bu ya. Oke, ceritanya dia udah masuk ke dalam OUI. Masukin dulu sedikit, baru tarik sambil dikeluarin. Ya, oke, ini udah ada cairannya gitu ya. Dan kita ambil yang udah ada tanda, oh di sini tanda cairan atau sampel ectocervix. Tinggal dihapusin saja. Kemudian kita fiksasi dengan larutan alkohol berapa persen? 95%. Gampang ya? Iya, Bu. Nah, terus ini tinggal dipakaikan apa namanya? Betadine. Anggaplah ini betadine gitu ya. Ditotol-totolin untuk membersihkan dan untuk mendesinfektan. Oke, Ibu saya lepas ya Bu spekulumnya ya Bu. Tarik nafas panjang. Oke. Ya. Oke. Ya, ini nanti kan semuanya dilakukan sterilisasi lagi kan. Kita rapikan alat, Bu, bokongnya miring Bu, miring ke kanan. Oke, bokongnya miring ke kiri Bu. Ya, lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini tempat sampah merah. Kemudian ibunya disuruh untuk cebok-cebok membersihkan diri. Pergi ke ruang konsultasi, nanti saya akan menemui ibu di ruang konsultasi. Kitanya juga merapikan alat, cuci tangan, kemudian kita konsultasi bersama ibunya. Gitu ya. Oke, sekarang kita konsultasi. Baik Ibu, tadi sudah selesai dilakukan screening kanker serviks dengan metode IVA tes. Tadi saya juga sudah mengoleskan asam asetat ke daerah serviks Ibu. Hasilnya alhamdulillah negatif ya Bu. Jadi di batasan SSK itu yang kami sebut dengan squamous junction itu tidak ada tanda-tanda putih-putih lesi-lesi yang kita sebut dengan sel epithelium acetoide itu. Jadi kalau tidak ada acetoide epithelium itu artinya ibu tidak ditemukan yang namanya kanker serviks atau pralesi kanker saat ini. Ya Bu, tapi tetap ibu wajib untuk melakukan rutin IVA tes itu mungkin setiap 1 tahun itu ibu harus selalu melakukan rutin ya, karena ibu sudah menikah gitu ya, jadi kita untuk mengantisipasi ya Bu ya. Itu hasil dari screening kanker serviks metode IVA ya. Kalau positif ya tinggal jelaskan positif gitu ya. Nah sekarang kalau pap smear, ibu tadi berdasarkan hasil pemeriksaan screening kanker serviks dengan metode pap smear gitu ya, kami belum tahu hasilnya seperti apa, karena memang kan kalau pap smear itu metodenya adalah kami mengambil sampel dari bagian serviks ibu, bagian dalam dan bagian luar serviks itu nanti hasilnya ini yang sudah saya taruh. Nah nanti akan kami kirimkan ke laboratorium Bu. Jadi nanti bagian orang laboratorium itu yang akan memeriksakan melalui mikroskopis. Ya, jadi mungkin hasilnya itu kurang lebih 1 minggu. Nanti hasil 1 minggu itu ibu kembali lagi ke sini, kami nanti akan kami jelaskan terkait dengan hasil lebih lanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan hasilnya negatif ya Bu ya. Nah, mungkin kalau untuk pap smear hanya seperti itu. Ya, karena kan memang hasilnya itu 1 minggu kemudian harus dikirimkan ke laboratorium dulu. Ya, mungkin ibu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sehat selalu ya Bu ya. Tetap melakukan screening kanker serviks ya. Selamat sore. Selesai. Ya gampang ya, gampang kan? Gampang ya.